Gojo Satoru, penyihir yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di antara para penyihir Jujutsu di seluruh dunia. Bahkan hanya dengan lahir ke dunia saja sudah membuat keseimbangan dunia itu sendiri menjadi berubah. Sementara di dalam dunia Jujutsu Kaisen, ada berbagai macam penyihir dan kutukan yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan berbahaya. Namun semua kutukan dan kekuatan dari para penyihir serta kutukan ini tidak ada yang bisa berdiri di level yang sama dengan Gojo Satoru ini. Gojo terlahir dengan Set A dan Limitless yang membuat dirinya sudah menjadi sangat kuat bahkan ketika dia masih seorang bocah. Di mana Gojo ketika bocah sudah diberi harga untuk kepalanya dan banyak penyihir yang datang untuk menghabisinya. Tapi para penyihir profesional ini langsung bergetar ketakutan ketika mereka berhadapan dengan Gojo. Kekuatan Gojo yang sangat luar biasa ini membuat dia sudah berada di level penyihir kelas spesial pada umurnya yang masih sangat muda. Dan di antara para penyihir kelas spesial ini, Gojo adalah yang terkuat di antara mereka. Gojo jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Geto, yang mampu membuat satu negara ketar-ketir karena kemampuan jujutsunya. Gojo juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Yuki Tsukumo, yang bahkan mampu menciptakan sebuah black hole. Yang kalau dilihat dari ukurannya, black hole dari Yuki Tsukumo ini punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh planet. Bahkan black hole dari Yuki Tsukumo ini sudah masuk ke levelnya bintang kerdil. Gojo juga diperlihatkan mampu mempermainkan kutukan kelas bencana seperti Jogo dan memanggil Jogo ini dengan sebutan lemah. Sedangkan Jogo itu sendiri adalah kutukan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Dagon yang mampu menciptakan pulau beserta pantai dengan domain expansionnya. Jogo juga dengan mudahnya mengalahkan banyak penyihir kuat hanya dengan satu serangannya. Bahkan Jogo mampu membumi hanguskan Shibuya dengan menciptakan sebuah serangan meteor yang sangat panas. Namun dengan semua kekuatannya itu, Jogo tidak lebih dari sekedar butiran debu di hadapan sang penyihir terkuat Gojo Satoru ini. Gojo menjadi yang terkuat karena dia mampu membuat segala macam serangan tidak akan pernah melukai dirinya. Hal tersebut karena teknik dari Limitless Gojo mampu membuat dirinya memanipulasi ruang sesuai dengan keinginannya. Dan ditambah dengan adanya mata Sick A, membuat Gojo semakin bisa menguasai teknik Limitlessnya ini. Gojo menggunakan teknik Limitlessnya dan membuat dia mampu membawa konsep Infinity ke dalam dunia nyata. Gojo menciptakan ruang dengan jarak Infinity di sekitar dirinya, sehingga setiap serangannya akan mengenai tubuhnya harus menempuh jarak Infinity untuk bisa mencapai dan memberikan damage. Hal ini selayaknya paradoks Zeno, di mana untuk mencapai titik B dari titik A, maka seseorang harus menempuh setengah jarak dari titik A ke titik B sebanyak Infinity sebelum sampai ke titik B tersebut. Tentu hal tersebut adalah hal yang mustahil. Namun Gojo dengan teknik Limitlessnya mampu membawa hal mustahil tersebut ke dalam dunia nyata. Dengan adanya Infinity, Gojo tidak akan pernah dilukai oleh serangan apapun. Tidak peduli sekuat apa suatu serangan, jika serangan tersebut tidak mampu melampaui daya hancur dengan level Infinity, atau serangan yang melampaui kecepatan Infinity, maka serangan itu tidak akan bisa menyentuh Gojo. Infinity Gojo cuma bisa ditembus menggunakan domain expansion yang punya sifat pasti kena, atau menggunakan senjata khusus yang bisa meniadakan segala macam teknik kutukan. Namun meskipun Infinity Gojo bisa ditembus dengan cara tadi, Gojo masih saja terlalu kuat untuk bisa diremehkan. Dengan teknik Limitlessnya, Gojo mengembangkan teknik yang bernama AO atau Blue, yang mana teknik Blue ini membawa konsep dari jarak negatif ke dalam dunia nyata, di mana seharusnya jarak negatif tidak akan bisa ada di dunia ini. Dan karena jarak negatif tidak seharusnya ada di dalam dunia, maka alam semesta itu sendiri akan memperbaiki dirinya dan mengisi jarak negatif yang Gojo ciptakan ini. Hal tersebut membuat teknik Blue dari Gojo menciptakan semacam efek kekuatan tarikan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan dengan teknik Blue ini, Gojo menciptakan kekuatan setara dengan tarikan black hole sesuka hatinya. Dengan teknik Blue ini, Gojo dengan mudah mematahkan tubuh dari musuh-musuhnya, bahkan bisa dengan instan membunuh mereka semua. Teknik Blue Gojo juga bisa dengan mudahnya meratakan berbagai macam bangunan, seperti yang Gojo ini lakukan ketika dia berhadapan dengan Toji. Kemudian ketika Gojo yang masih muda ini berhadapan dengan Toji dan terbunuh, Gojo di saat sekarangnya ini berhasil menguasai teknik kutukan terbalik, di mana teknik kutukan terbalik akan membuat energi kutukan menjadi energi positif. Dan energi positif tersebut membuat Gojo mampu menyembuhkan dirinya dari berbagai luka dan membuat dirinya berhasil lepas dari kematian. Dengan teknik kutukan terbalik ini, Gojo sekarang mampu menciptakan teknik baru dengan Limitlessnya, yaitu AK atau Red, di mana teknik Red ini berbanding terbalik dengan teknik Blue yang membawa konsep jarak negatif atau negatif space ke dunia nyata.
Gojo dengan energi kutukan positifnya membawa konsep jarak atau ruang infinity menjadi sebuah serangan, di mana hal ini menciptakan sebuah dorongan yang sangat besar, bahkan akan menimbulkan efek seperti ledakan yang sangat luar biasa. Belum berhenti sampai di sini, dengan menggabungkan Blue dan Red, Gojo menciptakan teknik baru yang bernama Hollow Purple, di mana Gojo menciptakan masa imajiner yang akan melenyapkan apapun yang terkena serangan ini. Hollow Purple ini benar-benar akan membuat segala sesuatu yang dia sentuh terhapus dari eksistensi. Bisa dibilang teknik Hollow Purple ini selayaknya sebuah meriam antimateri yang tak terhentikan. Dengan sebuah teknik yang punya daya hancur yang sangat tidak ngotak tadi, Gojo masih memiliki satu teknik andalan yang jauh lebih hebat. Seperti para penyihir jujutsu hebat lainnya, Gojo juga mampu menciptakan domain expansion, di mana domain expansion yang bernama Unlimited Void miliknya ini akan mengurung musuhnya di dalam konsep infinity dan membanjiri otak mereka dengan informasi yang tak terbatas. Hal ini akan membuat musuh yang terjebak di dalam domain expansion ini menjadi tidak akan bisa berbuat apapun, dan semua infinite informasi tadi akan membuat otak mereka hancur karena kelebihan informasi. Selain berbagai teknik luar biasa miliknya, Gojo juga memiliki jumlah energi kutukan yang sangat banyak dan sangat melimpah. Kemudian dengan adanya mata Sick A, Gojo mampu membuat penggunaan energi kutukan yang sangat melimpahnya itu hampir ke titik nol atau tidak ada sama sekali. Yang mana ini artinya, Gojo tidak akan pernah kehabisan energi kutukan selama pertarungan berkat Sick A dan kemampuan mengelola energi kutukannya ini. Hal ini juga membuat Gojo mampu menggunakan domain expansionnya berkali-kali, di mana para penyihir biasanya hanya mampu menggunakan satu domain expansion dalam satu hari tersebut. Selain kekuatan serangan dan pertahanannya yang luar biasa, Gojo juga memiliki kecepatan yang sangat cepat. Setelah bangkit dari kekalahannya saat berhadapan dengan Toji, Gojo sekarang mampu bergerak dan menyerang lebih cepat daripada Toji yang diperkirakan punya kecepatan lebih cepat daripada suara. Kemudian dengan teknik limitlessnya yang bisa memanipulasi ruang, Gojo juga mampu menggunakannya untuk berteleportasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian di samping kekuatan kutukan dan fisik yang luar biasa, Gojo juga disebut sebagai orang yang terlahir sebagai jenius, dan dia juga ahli dalam bela diri hand-to-hand combat. Bahkan kemampuan hand-to-hand combat Gojo ini bisa disandingkan dengan Kenjaku yang sudah hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Semua kehebatan Gojo Satoru ini membuat dirinya menjadi penyihir terkuat di era modern, dan Gojo hanya bisa ditandingi oleh penyihir terkuat sepanjang sejarah, yaitu Sang Raja Kutukan, Ryome Sukuna. Di dalam pertarungan antara Gojo dan Sukuna ini, Gojo mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit, bahkan mereka saling beradu domain expansion berkali-kali untuk mengungguli satu sama lain. Gojo juga diperlihatkan mampu menyembuhkan dirinya secara instan ketika dia berada di dalam domain expansionnya Sukuna, yang mana domain expansion Sukuna ini akan membuat apapun di sekitarnya menjadi terpotong dan ditebas menjadi tak bersisa. Lalu untuk mengalahkan Gojo, Sukuna bahkan harus menggunakan Mahoraga untuk bisa menghadapi kemampuan Infinity Gojo, di mana Mahoraga adalah Shikigami yang punya kemampuan khusus untuk bisa beradaptasi terhadap semua jenis teknik kutukan. Mahoraga yang selesai beradaptasi pun mengeluarkan sebuah serangan yang mampu memotong Infinity, serangan yang bisa memotong ruang, memotong eksistensi, dan bahkan memotong seluruh dunia untuk bisa mengalahkan sang penyihir terkuat ini. Jadi ya, Gojo punya kekuatan yang berada di level bintang jika dilihat dari Gojo yang jauh lebih kuat daripada Yuki Tsukumo yang mampu menciptakan sebuah black hole, atau bisa saja Gojo berada di level universe jika dilihat dari sudut pandang di mana Gojo yang mampu menciptakan infinite ruang dan jarak di sekitarnya dan memaksa Mahoraga mengeluarkan sebuah serangan yang mampu memotong ruang, eksistensi, dan bahkan alam semesta itu sendiri untuk melampaui Infinity Gojo. Sementara untuk kecepatan, jika tidak memasukkan kemampuan teleportasinya, Gojo punya speed lebih cepat daripada suara, melihat dia yang mampu melampaui pergerakan dari Toji dan mampu menandingi kecepatan dari Sukuna. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.